Saya pernah membaca sebuah hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salatu nur, was-sabru diya, was-sadaqatu burhan." Salat itu cahaya. Was-sabru diya. Kalau bahasa Indonesia kata sabar memang artinya cahaya. Tapi kenapa Rasulullah SAW bersabda salat cahaya, kemudian terulang lagi tapi dengan kata berbeda, perbedaan perkataannya, tapi tetap artinya juga sama cahaya. Terus bedanya apa? Kalau dalam bahasa Arab memang setiap kata memiliki makna yang berbeda. Kata nur beda sama diya. Waja'alna syamsa diya'an wal qamara nuran. Kami menjadikan matahari adalah diya, bersinar. Dan kami menjadikan bulan bercahaya. Ya, sama-sama cahaya, tapi kenapa kata diya untuk matahari dan kata cahaya untuk bulan? Karena matahari cahayanya bersinar bisa membuat kita sakit. Terasa kena sakit panas, terasa bahkan kalau kita lama di padang pasir, misal contoh terbakar kulit, berubah warna kulit kita. Ya, ini karena diya. Diya itu artinya panasnya, saking panas terasa kita panasnya. Beda sama cahayanya bulan. Tidak terasa, ada cahaya bisa menerangi jalan kita, tapi tidak membuat kita sakit. Dan di sini kalau salat cahayanya membuat kita tenang batin kita dan nyaman dalam kehidupan kita. Beda sama sabar. Disebut kata sabar ada kalimat diya, bersinar seperti sinarnya matahari. Berarti sabar pasti akan merasa berat, sakit. Makanya disebutkan dalam bahasa Arab ada sabar pahit. Pahitnya ada rasanya pahit. Karena memang kita sulit menghadapi segala sesuatu dengan sabar. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan orang yang sabar terhadap ujian, dia akan mendapatkan balasan surga. Selama ini kan kita kenal wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al jannah. Sabar laisa lahu jazaa'un illa al jannah. Sama seperti haji mabrur tidak ada balasan baginya kecuali dengan surga, sabar pun tidak ada balasan kecuali dengan surga. Bahkan sabar tidak ada batas. Banyak orang berkata saya sabar, tapi kan sabarnya kan ada batasnya. Sabar itu kenapa tidak ada batas? Karena pahalanya pun tidak dibatasi. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah membalas pahala bagi orang yang sabar tanpa hitung-hitungan. Besar dan tidak ada habisnya. Dan yang membuat kita mampu sabar, kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, pertama kita sabar karena ujian yang kita hadapi tidak lebih parah dari apa yang kita hadapi. Ini yang membuat kita mampu sabar. Karena dibanding kondisi dan keadaan kita, masih kita lihat negara lain, seperti misal wabah ini. Walaupun di Indonesia semakin meningkat positif corona, tapi dibanding negara lain, kita masih okey lah, aman lah, masih bagus. Berarti ujian yang membuat kita hadapi dengan kuat sabar, kita harus melihat negara yang lain. Bagaimana kondisi mereka. Bahkan banyak negara sudah lockdown. Kita belum sampai ke lockdown. Jadi masih kita mempunyai kemampuan, berarti kesabaran saya sebenarnya tidak susah dibanding kesabaran yang harus mereka jalankan di negara lain. Yang kedua, kata Umar bin Khattab yang membuat kita mampu sabar karena kita meyakini Allah Subhanahu wa taala membalas kesabaran kita. Saya kasih gambaran, contoh. Ujian yang kita hadapi ini kan takdir. Ma nazala bala'un illa bidham. Tidak ada bala yang Allah turunkan pasti sebab dosa dan maksiat. Bagaimana Allah angkat bala? Satu amalan, taubat. Kita bertaubat, kembali kepada Allah, terangkat bala. Apalagi sekarang bulan Ramadan. Bulan Ramadan dikenal bulan taubah, bulan taubat. Sabar, ikhlas, pahala kita sempurna, Allah ridha, dan takdir tetap berjalan. Tolong diperhatikan pemirsa, ada 5 poin yang kita harus jaga. Sabar, ini kan ujian, kita sabar. Ikhlas menerima takdir ini. Pahala kita disempurnakan oleh Allah, di antara pahala adalah dibalas dengan surga. Yang keempat, Allah ridha. Kenapa Allah ridha? Karena kita ridha terhadap takdir.
dan takdir tetap berjalan. Atau memilih tidak sabar, tidak ikhlas, rugi pahala, dapat kemurkaan Allah, dan takdir tetap berjalan. Artinya sabar tidak sabar, mohon maaf, tidak akan merubah takdir. Berarti mendingan kalau saya tidak sabar, namuk, panik, gelisah, tidak ridha, tidak ikhlas, saya marah, sakit hati, tidak akan merubah takdir. Sabar, tenang, yakini ada hikmah di balik ini, ada pahala yang akan Allah balas, Allah tinggikan derajat kita, Allah hapuskan dosa kita, tetap takdir pun tidak akan berubah. Makanya harus kita orang cerdas. Kalau memang takdir itu tidak akan berubah, mendingan saya sabar. Daripada saya rugi pahala, malah justru rugi juga dapat kemurkaan Allah, belum lagi sia-sia di akhirat. Makanya pahala sabar ini walaupun agak pahit, tapi kita bisa merasa kekuatan iman dengan kesabaran kita. Dan juga yang mendorong kita sabar, karena selama ini ternyata kenikmatan yang kita dapat tidak membuat kita sadar untuk mensyukurinya. Contoh, sebelum ada COVID-19, gimana aktivitas kita? Pulang pergi, cari kerja, cari nafkah, alhamdulillah nyaman-nyaman saja. Anak kita ke sekolah, bahkan ada di antara kita punya anak yang sendirian atau bersama kawan-kawan yang ke sekolah sendirian, nyaman-nyaman saja. Kita pergi ke kantor, pulang ke rumah, nyaman-nyaman saja. Jalan-jalan ke mall, jalan-jalan ke mana-mana, malam minggu atau hari minggu, hari libur, kita ke pantai bersama keluarga, nyaman-nyaman saja. Semua ini yang berlalu nikmat, tapi sayang sekali kita mensyukurinya. Begitu kehilangan nikmat tersebut, muncul rasa gelisah. Cuba kalau karena nikmat ini tidak ada jaminan kekal. Makanya kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ikhshawshinu fa inna ni'mata la tadum. Belajar hidup susah karena nikmat tidak dijamin kekal. Sekarang ternyata selama ini kita jalan-jalan ke pantai nikmat. Selama ini kita lagi ramai-ramai ke kantor sambil minum kopi pagi-pagi, nikmat. Ternyata bersama teman-teman sambil bersalaman, naik motor bersama, nikmat. Kita bersama keluarga tidak menjaga jarak, bersentuhan, berbulukan, tidak ada masalah, nyaman saja, ternyata nikmat. Tapi kenapa di saat kita nikmati, kenapa kita tidak syukuri? Makanya la in syakartum la azidannakum. Jangan-jangan gara-gara kurang syukur kita itu yang mengundang bala. Karena dosa itu tidak harus lakukan zina, harus melakukan tinggalkan salat. Bisa jadi tidak mensyukuri nikmat itu termasuk dosa yang bisa menghadirkan mengundang bala atau ujian. Dan ada orang berkata berarti ujian yang kita hadapi ini jangan-jangan jadi azab atas balasan apa yang kita berbuat. Tidak. Beda bala sama azab. Kalau kita bilang bala, ujian, yang baik bisa kena, yang buruk bisa kena, yang salih bisa kena, yang biasa bisa kena, ulama bisa kena, dan juga orang awam bisa kena. Tapi kalau azab, Allah turunkan sebagai hukuman terhadap orang yang tidak beriman. Ujian masih ada yang tersisa habis ujian. InsyaAllah COVID-19 akan berlalu. Masih ada aktivitas kembali normal. Tapi kalau turunnya azab, tidak ada satu pun yang akan tersisa. Contoh, mana ada keturunan Fir'aun sekarang? Mana ada keturunan dari orang-orang yang tenggelam di zaman Nabi Nuh? Karena sudah kena azab orang yang tidak iman kepada Allah SWT. Jadi jangan ada orang berkata, jangan-jangan corona ini azab. Kalau azab berarti tidak ada yang tersisa di bumi. Tapi kenapa tidak diazab? Walaupun perilaku kita dosa dan maksiat lebih parah dibanding umat yang terdahulu, ini berkat doa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad telah berdoa kepada Allah, ya Allah jangan binasakan umatku. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Selama engkau Nabi Muhammad masih ada, Allah tidak akan menurunkan azab yang menghabiskan umat ini. Begitu Nabi Muhammad SAW meninggal, ada yang melindungi kita dari azab adalah istighfar kita. Makanya Nabi Yunus alaihi salam, ketika dia berdakwah, kemudian dia tidak sabar untuk menghadapi umatnya, dia merasa
umatnya tidak mau menerima dakwah. Udah, saya balik. Dia berpaling dari kaumnya. Dia pergi sendiri tanpa diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Yunus. Kemudian ditenggelamkan di dalam air laut. Dimakan sama ikan, tapi Allah diamkan di dalam perutnya ikan. Dia menghadapi 3 kegelapan. Gelapnya malam, gelapnya air laut, dan gelapnya perutnya ikan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Falaula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau bukan tasbihnya Nabi Yunus, akan Allah biarkan Nabi Yunus di dalam perutnya ikan sampai hari kiamat. Apa doa Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Doanya isinya tauhid dan isinya taubat. Mengaku kezaliman diri, mengaku berbuat kezaliman yang banyak. Makanya kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Yunus bermunajat kepada Allah dalam berkali-kali dalam doa ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin, apa Allah jawab? Fastajabna lahu. Dibagi huruf fa. Dalam bahasa Arab kalau ada kata fa habis sesuatu atau habis bermunajat atau habis doa, berarti itu segera sudah diijabah. Allah segerakan ijabahnya. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham. Allah telah menijabah doa Nabi Yunus dan Allah selamatkan Nabi Yunus. Dan ini berlaku bukan hanya untuk Nabi Yunus, tapi kata Allah di ujung ayatnya, wa kadzalika nunjil mu'minin. Dan ini berlaku untuk orang-orang yang beriman. Makanya jemaah sekalian, saya yakin dan percaya di balik ujian ini ada hikmah. Mungkin ada orang belum tahu apa hikmah di balik ini. Bisa jadi kita lebih dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya contoh, saya sedih, merasa terluka hati saya karena tidak bisa Jumatan di masjid, tidak bisa beraktivitas tarawih di masjid. Mungkin bisa jadi jangan-jangan tarawih kita yang selama ini di masjid, yang mohon maaf kita lihat keadaan di Indonesia. Misal salah satu salat tarawih kita kan kejar-kejaran. Bisa 23 rakaat tapi 7 menit. Jadi sambil makmum tidak tahu dia mau baca tu tugasnya kejar imam. Jangan-jangan selama ini ternyata Allah tidak mau tarawih seperti ini. Allah kasih ujian biar tarawih di rumah. Dan mungkin di rumah kejar-kejaran. Biar lebih tenang salatnya, lebih tenang tarawihnya. Bisa jadi gara-gara kita selama bulan Ramadan ramai-ramai tarawih awal-awal Ramadan. Kalau sudah 10 pertama habis, sudah ramai-ramai ke mall. Bahkan 10 malam terakhir lebih ramai ke mall untuk siap-siapkan belanja buat lebaran. Ini semua di tahun ini Allah rubahkan. Kenapa Allah rubahkan? Allah tidak ingin susahkan, tapi Allah ingin kita lebih dekat sama Allah. Saya mengambil hikmah, sebenarnya Allah senang ketika komunikasi kita lebih banyak sama Allah. Dari mana saya mengambil hikmah itu? Dari Isra Mi'raj. Ketika Allah mewajibkan salat 50 kali, sambil Nabi Muhammad naik turun meminta dikurangkan sambil menjadi 5. Kenapa Allah meminta 50? Karena Allah ingin hamba tidak terputus hubungannya sama Allah. Terus habis salat, salat lagi. Habis salat, salat lagi. Habis salat, salat lagi. Tapi Nabi Muhammad dengan usulan dan masukan Nabi Musa minta dikurangin. Makanya saya punya niat, insyaAllah hari kiamat saya bertemu Nabi Musa, saya akan cium tangannya bola-balik. Kenapa? Karena itu perjuangan Nabi Musa mendorong Nabi Muhammad naik, minta dikurangin. Sampai jadi 5. Masih Nabi Musa minta sama Nabi Muhammad, minta dikurangin 5 pun umatmu tidak akan mampu. Ternyata betul Nabi Musa. 5 aja tidak beres. Sebelum corona, COVID-19 ini, masjid masih sepi sebenarnya. Begitu ada corona, sekarang lagi heboh. Masa tak boleh ke masjid? Masa tak boleh ke masjid? Sebenarnya sama aja. Sebelum corona jarang ke masjid. Masa kita disuruh diam di rumah, kita disusahkan. Makanya jamaah sekalian, hati-hati. Menjaga diri.